Halo, oke, abang-abangku, ini part 3 untuk basic ops market structure. Jadi setelah kita belajar trend, ada dua, downtrend dan uptrend. Nah, ini satu hal yang paling penting juga karena ini berkaitan dengan penentuan low valid atau high valid. Jadi kalau menentukan high valid pada saat market uptrend, maka high valid ini terbentuk harus membreak out atau membreak inducement. Nah, masih ingat ya, jadi kalau untuk marketnya uptrend, jadi high valid ini harus begini. Nah, inilah inducement. Maka ini bisa dikatakan high valid. Sedangkan untuk market downtrend, jadi low validnya seperti ini. Nah, ini break inducement, maka ini menjadi low yang valid. Oke. Kemudian, nah ini kita sekarang fokus untuk materi atau video part 3 edisi basic of market structure adalah fokus membahas pullback atau inducement. Jadi polanya inducement ini seperti ini. Ini market turun, misalkan ya, bentar. Market turun, lalu dia pullback, lalu dia turun. Nah ini calon inducementnya nih, tuh. Kalau di break, jadilah dia menjadi low valid, tapi ternyata dia ini nggak sampai, dia turun lagi. Nah berarti inducementnya pindah ke sini, lalu dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, baru break. Nah inilah jadi kalau kayak gini ya, maka low validnya di sini gitu. Oke. Atau contohnya dia masih turun, ini calon inducement, naik, turun lagi, pindah ke sini, naik lagi, dia nggak sampai ini, turun lagi, nah pindah ke sini inducementnya, tuh, karena dia ngebreak ini bang. Nah ya, naik lagi, turun lagi, nah pindah sini, baru dia break, maka inilah menjadi low-nya ya. Nah ini kayak gini harus jeli bang, karena ini sangat basic. Nanti menentukan high dan low-nya itu kita bisa sama satu sepemahaman. Oke, sekarang bagaimana untuk marketnya yang uptrend. Jadi kalau uptrend naik, ini misalkan ya, turun, naik lagi. Nah ini nih pullbacknya ini yang menjadi calon inducement nih, dia turun. Nah oke, maka ini menjadi high. Kemudian contoh lagi, misalkan dia turun nggak sanggup membreak, dia naik lagi, dia turun lagi, maka si inducementnya ini pindah ke sini, ini naik lagi, maka pindah ke sini. Nah gitu bang. Baru kalau dia turun, naik lagi misalkan, nggak masalah, biarin aja dia turun. Nah tetap lihat yang paling tinggi, ini menjadi high valid karena ini membreak inducementnya ya. Jadi inducement itu sifatnya dinamis bang, nggak statis. Jadi dia tergantung pergerakan pullbacknya, dia pindah-pindah dari sini, pindah sini. Jadi nanti cari inducement itu adalah yang paling terdekat, pullback terdekat dari market yang sedang berjalan gitu bang. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya untuk penjelasan awalnya.
untuk pullback. Jadi pullback itu, nah nanti coba saya langsung ke chart, kita dilihat itu candle per candlenya bang, karena nanti kita akan ketemu dengan istilah inside bar atau mother candle. Nah itu harus hati-hati juga. Jadi pullback itu sebetulnya harus melebihi harga high atau low-nya si candle itu. Oke, kita kasih contoh. Ini katakan ada candle biru. Ya, ini ekor. Kemudian naik lagi. Nah, candle biru. Ini kan dia punya, nah ini punya harga low, ini high. Ya, ini low-nya, ini high-nya. Nah, ini kan di break nih high-nya sama ini, maka pindah ke sini yang jadi acuan atasnya. Lalu dia ada lagi candle biru lagi. Nah, ada ekor sedikit. Nah, ini high-nya, ini low-nya nih. Nah, tiba-tiba ada candle merah. Ada candle merah. Set. Nah, ini bang, candle merahnya. Nah, ini kan melebihi harga low yang ini, ya. Maka ini namanya pullback. Itu berarti kalau saya tarik, oke, sebentar kita lanjut dulu. Tiba-tiba ada lagi candle biru. Ada lagi candle biru, dia di sini naik sini. Nah, ekor gini misalkan. Ya. Nah, berarti si market ininya, market strukturnya dari sini bang, dari sini nih, dari low, paling low lari ke sini. Nah, kan dia tadi ngebreak ini terakhir nih, maka dia ke sini tarikannya nih, dia tarik ke sini, ya. Lalu dia ke sini, tuh. Karena dia ngebreak ini tadi melebihi low-nya. Nah, ini pullback-nya, lalu dia naik sini. Nah, gini bang. Nah, inilah yang disebut dengan inducement. Oh. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Jadi intinya dilihat ininya bang, high low dari candle itu gitu loh. Jadi kalau ini misalkan candlenya seperti ini, ya. Nah, kita lihat high low-nya aja. Ini kan high-nya nih, harga tingginya. Ini harga low-nya. Misalkan ini harga open-nya, ini harga close-nya. Kalau yang istilah familiar itu, kalau di MetaTrader tuh paling atas ada bang keterangan datanya nih, OHLC. Nah, ini data harga satu candle, ada angkanya tuh. Jadi harga opennya, harga high-nya, harga low-nya, harga C-nya. Nah, kita yang ambil yang dua ini. Jadi ini kita punya high, kita punya low. Nah, ya. Terus kalau ada candle yang melebihi harga ininya ke atas gini, ya sudah, berarti nanti pindah ke sini ininya high-nya yang berlaku. Jadi naik itu tuh. Tapi kalau dia ternyata harganya ke sini melebihi low-nya, nah gini kan, inilah yang disebut pullback bang. Nanti yang menjadi calon inducement itu ini gitu. Ini misalkan sebelumnya dia memang naik gitu dari sini nih. Nah, kan ini kayak anak tangga naik terus gitu bang. Tapi yang ininya low-nya di break. Nah, makanya nanti si market strukturnya, penarikan garisnya itu atau wave-nya itu dari sini ke sini. Ini turun ke sini gitu.
Oke, kurang lebih begitu ya. Jadi sekali lagi patokannya, ini candle punya harga high low, dilihat ada yang ngebreak nggak. Kalau dia sedang bergerak ke atas, maka patokan pullbacknya adalah jika ada candle walaupun sama-sama merah misalkan atau sama-sama biru, dia ada candle misalkan melebihi ini, nah melebihi low-nya. Kalau sedang naik ada yang melebihi low ini candle sebelumnya, maka inilah pullbacknya atau calon inducement itu ya. Tapi kalau market sedang turun, misalkan marketnya sedang turun ke sini nih, nanti ini kan terakhir di sini nih si candlenya, nah gitu. Terus ada candle naik, nah ini kan melebihin harga high ini ya, maka disinilah pullbacknya. Nah jadi dia ke sini lalu naik ke sini. Oke gitu bang ya. Kita ke chart biar lebih jelas. Nah coba kita lihat di market ya, ini bolehlah di emas nih, di emas kita lihat. Nah ini kebetulan sudah valid nih, kita udah punya range di bawah nih yang merah ketemu yang merah di atas. Nah ini kita lihat inducementnya bang, kita runut ya. Ini bang jadi harga dari sini, ini perhatiin candle per candlenya bang ya. Nah ini kan low nya nih yang paling ini nih tuh, low nya. Nah ini belum melebihin ini ya, belum. Nanti bisa dicek di harga itunya. Jadi ini yang dikatakan inside bar nih. Nah ini kan candle mother candlenya nih, ini di dalamnya bang, yang kecil-kecil nih. Jadi ya udah jangan di ini diabaikan aja dulu, dilihat, makanya dilihat low dan high-nya. Nah ini kan baru pindah ke sini, ada yang ngebreak, tuh kan, ngebreak, kemudian dia ngebreak lagi, nih lihat nih high-nya. Jadi high dari ini ada lagi high lagi lebih tinggi, maka pindah ke sini gitu loh, ininya itu high-nya itu yang jadi patokan. Ini masih di break lagi sama ini. Nah jadi candle terakhir ini yang menjadi patokan bang, jadi ini high-nya, ini low-nya, nah gitu kan ya. Lalu tiba-tiba ada candle nih yang hijau ngebreak ini, nah ya kan, maka inilah yang menjadi inducementnya gitu loh. Jadi kan begini gambarnya, jadi dia naik terus turun, nah gitu bang. Jadi naik ini sebenarnya harga high candlenya nih. Nah kayak gini nih candlenya berurutan gitu loh. Nah terus tiba-tiba ini ada candle melebihin ini, nah gitu bang. Jadi dari sini naik lalu dia turun ke sini. Nah ini sama kayak begini. Coba kita runut lagi ya, ini harus clear nih, harus clear pokoknya. Oke. Perhatiin terakhir high-nya ini yang menjadi acuan, ini menjadi low-nya. Kalau ada candle di antara ini melebihi bawah ini, low ini misalkan ke sini, nah inilah pullbacknya gitu loh, karena break low yang ini ya. Nah ini di case ini kan nggak ada, jadi dia setelah break ini, nah ini candlenya, ini yang menjadi acuan bang, ini high-nya, ini low-nya. Ternyata yang candle ini nggak bisa ngebreak ini kan, malah lanjut ke atas, ke break atas nih ke sini, maka yang jadi acuan ini sama ini.
Candle berikutnya walaupun merah tapi dia membreak high-nya nih, maka acuannya pindah ini dengan ini. Baru di sini ada candle yang ngebreak harga yang ini, low-nya candle yang ini. Nah kan, maka inilah yang disebut pullback. Berarti kan daya marketnya dari sini bang, nariknya nih. Karena ini tadi inside bar, jadi dari sini ke sini nih. Nah ke sini tepatnya ke ujung ini, ke high, baru dia turun ya. Ingat tadi rumusnya gini, turun harus break atas dulu, break ini dulu nih, baru turun. Nah ini biasanya baru ini menjadi high valid. Oke, nah ini coba perhatiin lagi. Ini tadi ya mampu memberi ini ya, lalu harga naik lagi melebihin ini. Nah ini nih tuh, dia muncul lagi melebihin ini lagi, nggak apa-apa. Nah ini udah memenuhi syarat nih, lalu masih melebihi ini lagi, tapi dia baru turun 1-2 candle baru turun, break ini. Nah di break kemudian nih, inducementnya di break, maka ini menjadi high yang valid. Begitu bang kira-kira. Jadi rumusnya ini nih, patokannya nih, naik pullback ya, ini calon inducement, biarin harus naik dulu, naik break ini, naik dulu. Nah kan ngebreak, baru ini harus turun set. Nah ini di break, maka inilah yang disebut high. Oke, insya Allah paham ya. Coba kita cari contoh yang lain. Cari contoh yang lain mungkin di, nah ini nih, masih di sini lah ya, kita contoh nih. Ini dia naik, patokannya di break lagi, naik lagi, ini patokannya. Nah ini kan nggak mampu membreak ini, yang ini nih nggak mampu membreak yang ini, maka ini patokannya, tapi tinggi ininya ini high-nya. Lalu pindah lagi ke ini candlenya, lalu ke ujung ini. Nah di sini di break sama candle merah ini bang, tuh ini udah ada pullback, tapi dilihat dulu, dilihat lagi, ini masih turun lagi, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Nah artinya di sini calon inducementnya nih. Oke, nah, dilihatin lagi biar jelas. Nah ini kan calon ininya nih, yang menjadi patokannya bang, low ini terakhir, ini high-nya. Terus ada candle merah ngebreak. Nah ini sebenarnya sampai sini tuh sudah pullback ya, sampai sini udah pullback, tapi ada candle merah lagi lanjut, maka ke sini pindah nih inducementnya. Ini baru calon ya, calon inducement nih. Jadi strukturnya dari sini dia langsung lari ke sini. Nah kalau ini nanti jadi ini belum bang, ini baru calon nih, baru calon high. Nah ini harga harusnya kan polanya seperti ini harusnya nih, naik melebihin ini, baru turun ngambil inducement ini, barulah ini yang jadi high valid gitu. Tapi ini harga berkata lain, nah, dia habis ini naik turun, naik lagi, nggak mampu memberi ini ya, turun lagi. Nah si inducementnya pindah ke sini bang, tuh gitu caranya. Gimana, udah ada gambaran belum? Kasih contoh lagi pokoknya biar sampai paham, Nah disinilah ya, coba kita lihat. Oke, atau di pair lain lah, kita lihat apa nih.
di GU kali ya. Oke, coba dilihat ini. Nah, kita lihat. Inilah ini contoh aja ya. Contoh ini katakan market sedang downtrend lah ya. Ini ke bawah nih. Oke, ini sampel aja bang. Kita cari inducementnya nih. Nah, liatin. Jadi ini harga yang merah ini acuannya. Lalu dia naik. Nah, ini mampu di break oleh candle ini, maka ini acuannya ya. Ini acuannya sama, sebentar, kayaknya kurang jelas gambarnya bang. Nah gini, saya besarkan dulu. Lihat candle to candlenya. Jadi ini acuannya yang paling panjang nih, low-nya di break oleh candle ini, maka acuannya candle yang ini nih, candle high-nya ini, low-nya ini ya. Nah, dia di sampingnya ini ada candle hijau ngebreak. Nah, maka ini sudah terjadi pullback bang. Kan acuannya kita terakhirnya, jadi dilihat candle yang terakhir aja ya. Lalu dia tetap terus naik, maka ini yang disebut inducementnya, pullbacknya. Jadi marketnya itu dari sini sampai sini, lalu dia naik sampai sini. Nah, ingat tadi rumusnya harus gini nih, pullback, break dulu, baru naik. Nah, ini baru menjadi low. Nah, ini kan dia turun nih, walaupun naik lagi biarin aja bang. Nah, dia turun tuh, mampu membreak ini kan. Oke, siap-siap nih, ini menjadi siap-siap calon low valid, cuman harus ngebreak ini. Nah, dia ternyata naik turun. Nah, ini kan banyak jebakan bang kalau yang belum paham mayor dan minor gitu loh. Ini naik lagi, ini malah turun lagi tuh, melebihin ini. Nah, berarti siap-siap sini L-nya, calonnya, yang ini hapus. Nah, di sini baru dia naik. Kan tadi ke sini, ngebreak ini, jadi pindah. Asalnya calon L-nya nih dari sini pindah ke sini, lalu ke sini. Ya. Nah, dari sinilah baru dia naik nih. Naik sempat pullback dikit, naik. Nah, ini kan ngebreak ini. Maka ini menjadi, yang ini menjadi low valid. Itu bang. Lalu dia turun lagi, naik. Ya sudah. Jadi kita sudah memiliki low yang valid. Oke, begitu ya. Nah, ini tadi nih. Lalu coba kita cari case yang lain. Nah, ini contoh seperti ini. Tuh, ini kan dia dari sini turun ini sampai sini, baru dia naik. Ini kan melebihin ini nih. Tuh, ini aja patokannya, jadi candle terakhir aja bang, nggak usah pusing-pusing. Ini inducement, harus bikin dulu, ingat rumusnya. Dia turun. Nah, inilah baru calon ya, calon L. Tadinya calonnya di sini, pindah ke sini. Nah, lalu kemudian naik, terus babas naik, ngebreak ini, maka ini sah. Maka ini bukan calon lagi, jadi menjadi low valid. Nah, sampai sini ini karena marketnya sedang downtrend dari atas ke bawah, maka high validnya bagaimana? Ini high validnya harus ngebreak ini. Tuh, tandain bang. Jadi sebelum dia ngebreak ini,
Ini belum, ini baru calon. Nah gitu. Nanti kalau sudah break ini breakout nih low valid, maka ini ganti calonnya coret menjadi high valid. Itu ya. Jadi runtutannya begitu bang. Mechanical market strukturnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup nih videonya, kepanjangan nggak? Atau coba satu kali lagi lah ya, saya kasih contoh di market ini chart. Coba kita lihat, dari contoh yang high valid. Nah ini contoh high valid nih. Jadi contoh high valid ini sedang naik, ini high. Nah ini kan candle terakhirnya nih, dia sanggup pullback ke sini, terus dia turun. Nah sampai sini ini inducement, harus break ini dulu. Nah ini kan naik nih, oke sah nih, baru dia turun tuh ngebreak ini ya, maka ini menjadi high yang valid. Lalu kalau sudah ada high valid, berarti kita mencari yang low valid. Nah ini baru calon nih, ternyata dia memang naik, mampu nge-break out ini nih tuh. Maka dengan sendirinya ini menjadi low yang valid. Nah ini apa namanya tadi nih bang nih, kalau sedang naik, inilah yang disebut dengan BOS, break of struktur. Oke ya. Nah kalau sudah gini kita udah punya trading range nih. Nanti di sini cari lagi modelnya gini. Jadilah di sini yang high nanti. Nah dari sini kita punya trading range-nya 1, 2. Oke. Saya rasa cukup dulu. Mudah-mudahan sekali lagi ada pencerahan mengenai pullback atau inducement ini ya. Ini terakhir saya terakhir bang ini diingetin lagi nih. Jadi seperti ini candle. Nah ini patokannya lihatnya aja nih, gini aja tuh, tandain. Muncul lagi candle ini gitu kan, pindah lagi, tandain lagi. Nah ada lagi candle lagi ngebreak ini, walaupun ekornya aja nih gitu. Nah gini, tandain lagi bang nih. Nah tiba-tiba di sini ada candle turun. Nah gini, nah ini kan ngebreak ini. Nah ini berarti jadi pullback gitu loh. Jadi ini dari sini naik, ujung-ujungnya ini nih, ujung ini, baru dia tarik ke sini. Tuh. Kalau di sini masih ada candle yang turun lagi, ngelebihin ini, ya berarti pullbacknya sampai sini. Yes, tuh gitu bang. Nah nanti harus ada candle naik lagi, misalkan. Nah ini kan ngebreak ini, dia naik. Lalu ada candle turun, ngebreak ini. Nah maka inilah menjadi high valid karena dia ngebreak inducement. Oke gitu. Bismillah, mudah-mudahan makin mencerahkan. Jadi kita udah bisa nanti menentukan high dan low valid ya. Oke, thank you. Selamat malam. Assalamualaikum.